Hello guys pecinta drama Korea, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan mengulas spoiler Pachinko episode 4. Setelah Sunja menyetujui menikah dengan Isak menemui calon mertuanya, Yang Jin, dan menyampaikan niatnya untuk menikahi Sunja. Isak merasa berhutang budi pada Yang Jin karena Yang Jin telah menyelamatkan hidupnya, karena itulah ia bersedia menikahi Sunja. Lalu, Sunja dan Isak akan menikah di sebuah gereja dan yang menikahkan mereka adalah seorang pendeta bernama Shin. Setelah mendaftarkan pernikahan mereka, Isak dan Sunja pergi ke Osaka naik kapal feri. Sedangkan Yang Jin sangat merasa sedih karena ia harus berpisah dengan putri kesayangannya, Sunja. Akhirnya, Yang Jin memberikan cincin kesayangannya pada Sunja agar digunakan ketika Sunja membutuhkan uang untuk membesarkan bayinya. Dan secara diam-diam, ternyata Sunja juga membawa arloji emas pemberian Ko Hansu. Dan Sunja juga menceritakan pada ibunya tentang pertemuannya dengan Ko Hansu, pria yang telah menghamilinya dan mempunyai seorang istri dan 3 anak perempuan. Setibanya di Osaka, Yosef, kakak dari Isak, sudah menunggu untuk menjemput mereka di stasiun kereta. Setelah sampai di rumah, Kyung-hee, istri dari Yosef, kakak ipar Sunja, sangat senang dengan kedatangan mereka. Karena dengan datangnya Sunja, Kyung-hee tidak akan kesepian lagi dan ada teman untuk diajak bicara. Ternyata, Kyung-hee dan Yosef sudah menikah bertahun-tahun, namun belum punya anak, dan mereka juga tidak mempermasalahkan status anak Sunja yang bukan anak Isak. Yosef juga mengatakan pada Isak agar tak terlibat dalam politik maupun gerakan kemerdekaan, karena ia khawatir kalau Isak akan mendapat masalah dan bisa masuk penjara. Tak lama kemudian, Isak pergi ke gereja untuk menemui pendeta Yon, di mana ia akan bekerja di sana untuk membantu melayani jamaat. Sementara itu, Yosef bekerja mengelola pabrik biskuit. Lalu, Sunja dan Kyung-hee pergi menjual arloji emas untuk membayar utang Yosef. Nah ternyata, Yosef minjam uang untuk membiayai perjalanan Isak dan Sunja ke Osaka. Sunja mengatakan bahwa arloji emas itu adalah pemberian ibunya. Namun Yosef tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sunja, karena ia tahu dengan kondisi keluarga Sunja. Yosef jadi curiga kalau Sunja adalah seorang pencuri dan bukan wanita yang baik untuk Isak. Waktu terus berlalu, akhirnya Sunja melahirkan seorang anak laki-laki dan Yosef memberikan nama Noah pada anak adiknya itu. Dan beberapa tahun kemudian, Sunja melahirkan anaknya dengan Isak yang diberi nama Mojasu. Sementara itu, Isak ditangkap polisi karena menjadi aktivis, dan bahkan tak seorang pun yang boleh menjenguknya. Untuk membesarkan dan menyekolahkan Noah, akhirnya Sunja menjadi penjual makanan yang ia buat bersama Kyung-hee. Dan ia juga mengumpulkan uang untuk persiapan apabila ia diusir dari situ. Sedangkan Yosef juga membantu untuk mengasuh Mojasu. Ketika Noah sudah berusia 8 tahun, ia terkejut melihat seorang pria datang ke rumahnya. Ternyata, pria itu adalah Isak, ayahnya. Noah pun langsung memanggil ibunya di sebuah restoran, tempatnya dan Kyung-hee bekerja. Setibanya di rumah, Sunja sangat senang dan juga sangat sedih melihat penampilan suaminya yang kotor dan terlihat tua. Beberapa waktu berlalu, Isak pun meninggal. Tak disangka, Sunja bertemu dengan Ko Hansu di restoran tempat Sunja bekerja. Nah ternyata, restoran itu milik Ko Hansu. Dan ternyata selama ini, Ko Hansu juga tahu apa yang terjadi pada Sunja, dan ia juga sengaja mempekerjakan Sunja dan Kyung-hee setelah Isak ditangkap. Hal ini ia lakukan untuk membantu ekonomi keluarga Sunja dan Kyung-hee. Dan ternyata, Ko Hansu mengetahuinya sejak 11 tahun yang lalu, ketika Sunja menjual arloji emas di Pegadaian. Nah, bagaimana akhirnya kehidupan Sunja setelah bertemu dengan Ko Hansu? Kita tunggu aja penayangan episode 4. Demikian spoiler Pachinko episode 4. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.